Seandainya di Bali aja, Pak, kampung Bapak yang direlokasi, Pak. Gimana perasaan Bapak, Pak? Orang tua kami mau kerja apa, Pak, kalau misalnya direlokasi, Pak? Masih jauh lagi pendidikan kami, Pak. Orang tua kami mau kebiayain pakai apa, Pak? Pakai daun. Bapak enak, Pak. Berseragam. Tiap bulan gaji ada terus. Tolong pulang, Pak. Pulang. Tolong pulang. Tolong pulang. Jangan jadi anjing-anjing masyarakat lah. Tolonglah aparat ini. Tolonglah. Masyarakatnya 1.000 ya kita keluarkan 1.000. Satu meeting satu itu kan selesai. Tidak sepantasnya ucapan itu disampaikan. Ini pikiran bodoh, pikiran tolol. Undang-undang yang berlaku di Indonesia saja tidak boleh ada orang yang dipaksa pindah, saudara. Di sini disebutkan kejahatan terhadap kemanusiaan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, tadi saya menemukan beberapa potongan video pendek di Twitter, tentu saja masih soal Rempang Batam. Itu ya, bagaimana misalnya Panglima TNI Yudo Margono mengatakan akan mengirimkan TNI, anggota TNI untuk meeting satu persatu rakyat di warga Rempang sana. Kalau 1.000 rakyat yang turun, maka 1.000 TNI akan diturunkan untuk meeting satu persatu. Selesai itu. Walaupun dengan sangat lucunya, kemudian Kapuspen TNI mengatakan bahwa meeting yang dimaksud oleh Panglima TNI Yudo Margono adalah merangkul. Ini sudah salah, mau klarifikasi, membenarkan, tapi justru lebih salah lagi. Mana ada meeting merangkul? Merangkul, memiting. Anda tahu kan kalimatnya, oh memiting nggak? Kata Yudo Margono. Kan meeting itu tangan begini, kepala orang, leher di sini. Itu memiting. Merangkul nih begini. Kalau Anda mau tahu bagaimana Teletubbies berpelukan, itu merangkul ya. Rame-rame ya gitu. Sementara para petarung di Smackdown dan sebagainya memiting lawannya, bukan merangkul. Jadi udahlah, Pak Kapuspen TNI, udahlah. Semakin Anda bicara, semakin menunjukkan kebohongan, kedunguan kalian sebagai pejabat publik. Ya. Kemudian saya juga menemukan bagaimana ada ibu-ibu yang didatangi door to door oleh para pejabat aparat berseragam lengkap. Ini sebuah teror, saudara. Sebuah teror. Anda tahu orang-orang kampung, orang desa, didatangi aparat polisi segala macam berseragam, itu teror mental yang luar biasa. Jangankan mereka. Barangkali sebagian dari kita pun, penonton ND Channel pun, tidak terbiasa dengan datang oleh aparat berseragam. Dan mereka diminta pergi. Dan di situ ada kalimat seorang perempuan muda rasanya mengatakan, coba Bapak, kalau Bapak yang kampung Bapak yang direlokasi, bagaimana perasaan Bapak? Kami kerja apa, Pak? Saya masih sekolah. Lagi bagaimana kami membiayainya? Maka dengan daun dan seterusnya sebagainya. Bapak mah enak, Bapak mah berseragam, tiap bulan dapat gaji. Ini kan ucapan-ucapan yang sesungguhnya kalau saja para pejabat aparat di lapangan itu punya hati nurani, itu akan sangat menyentuh, kalau tidak kita sebut menampol hati nurani mereka. Tapi atas nama perintah atasan, yang atasannya adalah para pejabat bermental amangkurat bejat itu, mereka pun melaksanakan perintah-perintah yang sesungguhnya melawan hati nurani mereka. Saudara sekalian, dari Bandung, tokoh purnawirawan Kolonel Sugeng Waras itu marah besar dengan Panglima TNI Yudo Margono. Dia mengatakan, kalau betul, memang betul Mas Sugeng ya,
Saya dengan Mas Sugeng ini lumayan akrab, alhamdulillah, bahkan secara pribadi saya pernah berkunjung ke rumahnya, ngobrol dengan keluarganya, numpang makan di sana di Bandung ya. Mas Sugeng itu benar ya kan, saya kira Mas Sugeng juga melihat videonya beredar sangat luas, bagaimana Panglima TNI mengatakan demikian. Nah, Mas Sugeng dalam video pendeknya juga pernyataan yang juga viral mengatakan itu tindakan yang bodoh, tolol gitu ya. Aduh, dan Mas Sugeng juga berjanji bersama teman-teman di Bandung besok akan datang bersama-sama meramaikan, mengikuti, berpartisipasi dalam aksi membela Rempang, insya Allah jam 13 barangkali ya, besok hari Rabu 20 September di sekitar Patung Kuda. Walaupun sebetulnya keinginan para demonstran tentu saja mengeruduk istana. Tapi sejak rezim Jokowi bahwa kita tidak bisa mendekat istana. Jalan Merdeka Barat menuju istana itu sudah dikasih barikade. Selain pagar duri juga beton pemisah ditambah pagar betis manusia hidup ya, aparat polisi dan kadang-kadang juga tentara pas di depan kantor Menko Polhukam di Merdeka Barat itu. Dulu waktu zaman SBY saya dan beberapa teman hampir tiap pekan menggelar aksi dan bisa sampai dekat ke sana. Sampai dekat ke istana di seberang jalan persis kita duduk-duduk di trotoar di samping pagar Monas ya. Jadi dengan istana cuma dipisah 2 jalur jalannya, yang menuju ke mana namanya, ke arah Gambir dan yang menuju ke arah Harmoni. Kita di seberang jalan, istana di depan kita. Kelihatan sekali. Memang kemudian kami diusir, tapi tetap ada di situ di tempat yang agak luas yang biasa menaruh foto-foto tamu negara di situ. Biasanya ada presiden dan istri, kemudian ada tamu negara, entah kepala negara, entah perdana menteri atau segala macam, dan istri di apa namanya, saya nggak tahu istilahnya di sana apa. Tapi sejak Jokowi kita dipisahkan sangat jauh dari istana. Padahal undang-undang sendiri mengizinkan kita sampai 100 meter batas maksimal dengan lokasi aksi demo kita, terutama kalau istana negara dan tempat-tempat strategis nasional. Dan saya juga menemukan video Habib Rizik Syihab, ulama karismatik yang teruji ya, keberaniannya, integritasnya, istiqomah dalam perjuangannya. Beliau mengutip Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 ya, khususnya pasal 9D. Dia mengatakan bahwa kejahatan kemanusiaan itu ini termasuk mengusir penduduk secara paksa, dan tepatnya itu kejahatan kemanusiaan. Jadi apa yang akan dan sedang dilakukan pemerintah kita baik pusat maupun daerah di Rempang sana sudah termasuk kategori kejahatan kemanusiaan. Sebelumnya pada pekan lalu KANI, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, menggelar diskusi tentang Rempang, dan sebetulnya bukan cuma Rempang ya, Konawe, Wadas dan sebagainya. Mantan Ketua Komnas HAM Profesor Hafid Abbas tuh mengatakan, dia paparkan sangat bagus betapa sudah terjadi pelanggaran HAM berat di Rempang sana. Luar biasa. Saudara sekalian, Anda tahu Fir'aun kan? Fir'aun, Namrud, itu para penguasa zalim. Penguasa yang sangat otoriter, diktator dan sebagainya. Merasa berkuasa dan akan hidup selama-lamanya. Tapi Allah menghancurkan mereka dengan masalah-masalah yang boleh dibilang sepele. Namrud, raja di raja itu mati karena ada seekor nyamuk masuk ke dalam kepalanya, bersarang di otaknya. Kemudian Fir'aun mati karena dia merasa sangat kuat, mampu untuk menghancurkan Musa dan para pengikutnya. Dia mengejar langsung, memimpin pasukan langsung mengejar Fir'aun, sehingga berada di tepi Laut Merah, dan dengan izin Allah, tongkat Musa membelah laut. Musa dan para pengikutnya menyeberangi Laut Merah itu, dan ketika Fir'aun dan para tentaranya ikut menyeberang, Allah tenggelamkan dia. Nah, kisah-kisah ini semestinya menjadi semacam iktibar, pelajaran berharga bagi para penguasa dimanapun juga, khususnya para penguasa yang otoriter, diktator, zalim dan sebagainya. Bahwa sehebat apapun kalian, sekuasa apapun kalian, seperkasa apapun kalian, kalian juga akan dimusnahkan oleh Allah dengan cara-cara yang Allah sendiri pilih. Barangkali khusus untuk Fir'aun tidak akan tenggelam, ya, tidak akan tenggelam mati di Laut Merah, dasar Laut Merah. Kalau saja Fir'aun tidak terlalu jumawa, terlalu pede untuk mengejar Musa sampai ke lokasi. Kalau saja dia berhenti melakukan kezaliman, kemudian menyerahkan Bani Israel seperti yang diminta Musa, silahkan bawa pergi. Mungkin ya, Fir'aun tidak akan tenggelam, mati secara mengenaskan.
Tapi begitulah cerita para penguasa zalim, penguasa durjana, penguasa otoriter. Bahwa dalam puncak kekuasaannya, kezalimannya, Allah akan hancurkan dia. Saya tidak tahu. Tapi barangkali banyak rakyat berharap bahwa Rempang adalah titik mulai hancurnya Jokowi, tumbangnya Jokowi, mulai masuk kepada fase-fase akan terjungkalnya Jokowi dari kursi singgasana kekuasaannya. Saya tidak tahu. Barangkali boleh berharap seperti itu. Dan saya kira banyak sekali rakyat Indonesia, terutama mereka yang dizalimi oleh pemerintah, oleh penguasa, berharap inilah saat-saat terakhir Joko Widodo. Sangat mungkin saya salah, sangat mungkin saya keliru. Tapi ini bisa. Begitu banyak doa orang-orang terzalimi dipanjatkan kehadirat Allah SWT, menembus langit, menggedor pintu langit, dan terbuka tanpa hijab. Setiap tetes air mata orang-orang zalim adalah doa. Doa bagi kehancuran penguasa yang zalim. Oke, tidak panjang lebar, ini videonya. Bapak melindungi kami. Sebenarnya bukan kami ngambil tanah BP, Pak. Seandainya di Bali aja, Pak, kampung Bapak yang direlokasi, Pak. Gimana perasaan Bapak, Pak? Tolonglah, Pak. Tengok kesian ibu-ibu kami. Orang tua kami mau kerja apa, Pak, kalau misalnya direlokasi, Pak? Bapak kami mikirkan. Kami masih sekolah loh, Pak. Baru meninggal lagi, Pak. Masih jauh lagi pendidikan kami, Pak. Orang tua kami mau kebiayain pakai apa, Pak? Pakai daun. Bapak enak, Pak. Berseragam. Tiap bulan gaji ada terus. Tolong pulang, Pak. Tolong pulang. Tolong pulang. Jangan jadi anjing-anjing masyarakat lah. Tolonglah aparat ini. Tolonglah. Lebih dari masyarakatnya itu satu orang meeting satu itu kan. Iya kan, TNI-nya mama masyarakatnya 1000 ya kita keluarkan 1000, satu meeting satu itu kan selesai. Gak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu gitu. Tahu dipiting? Nah itu dipiting aja satu-satu. Saya khawatir kalau pakai alat, nanti kita juga bertahan dilempari tadi. Anak-anak berani maju terus bertahan, dilempari ngamuk juga tambahan gitu. Ada itu alat di Babek itu, di Babek ada ya? Kita punya alat-alat baru kemarin tak lihat itu. Itu memang yang lama nggak dipakai ya silahkan aja, coba Babek biar keluar dari itu, keluar dari gudang. Itu udah lama saya lihat. Asrok ada? Saya kasih tahu Babek itu. Ya. Di kemarin saya lihat ada alat-alat itu yang lama-lama. Jika ini benar, maka tidak sepantasnya ucapan itu disampaikan. Kenapa? Karena TNI selalu bersama rakyat. Tidak ada ceritanya pengiriman dengan memiting satu lawan satu melawan rakyat. Ini pikiran bodoh, pikiran tolol yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang panglima. Ini nyata-nyata pemikiran yang buntu. Maka kewajiban saya sebagai mantan Purnawirawan TNI, saya Kolonel Purnawirawan TNI Sugeng Waras, sekali lagi mari rakyat bersama semua elemen-elemen untuk membela, memperjuangkan rakyat kita, saudara-saudara kita yang ada di Rempang. Kita wujudkan amar ma'ruf nahi munkar, mati syahid hidup mulia. Kita buktikan sekarang. Mari kita bantu dengan sepenuh hati, ikhlas sampai titik darah penghabisan. Sekali lagi, saudara-saudaraku, seluruh FPI,
baik anggota kehormatan, anggota luar biasa, dan seluruh purnawirawan TNI, Polri, seluruh Indonesia. Kita sing-singkan lengan baju kita. Kita siapkan, kita pasang badan kita untuk membela kepentingan rakyat Rempang. Oleh karenanya, saya menghimbau agar besok pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, kita bersama-sama menggeruduk ke istana. Karena pada dasarnya, semua ini adalah biang keroknya Jokowi. Undurkan, majorkan, tumbangkan. Kita bicara syariat Islam, jangankan kita bicara Al-Quran dan As-Sunnah, saudara. Kita bicara undang-undang yang berlaku di Indonesia saja, tidak boleh ada orang yang dipaksa pindah, saudara. Di samping saya ada pengacara saya. Coba tunjukkan Habib Ali. Saya tunjukkan, saudara. Ini ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000. Saudara, di sini menimbang, mengingat, dan seterusnya sampai memutuskan. Kita masuk pasal ke-9. Saudara, di sini disebutkan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya. Ini pasal 9 huruf D, A, B, C, D. Saudara, selanjutnya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Jadi kalau ada serangan secara sistematis yang dilakukan oleh satu pihak, saudara, langsung diarahkan, ditargetkan kepada penduduk sipil. Berupa 1, pembunuhan, atau 2, pemusnahan, atau 3, perbudakan, atau yang keempat, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Ada di sini, saudara. Artinya apa? Kalau ada pihak yang memaksa penduduk dipindah secara paksa, dia melakukan pelanggaran HAM berat, saudara. Ini undang-undangnya. Kalau kita mau bicara ayat Al-Quran, hadis Nabi, wah, udah nggak hitung soal keadilan, saudara. Ini kita bicara undang-undang, jangan mau kita dibodohi. Nggak boleh, tidak boleh siapapun, negara sekalipun, saudara. Saya sengaja cuplik potong-potong-potong, semoga bisa bermanfaat buat kita. Dan saya kembali mengingatkan, berdoa kepada teman-teman, saudara-saudara saya, saudara kita di Rempang, bangsa Melayu Rempang khususnya, dan semua warga negara Indonesia yang dizalimi oleh kekuasaan. Bersabarlah kalian. Mohonlah kekuatan pada Allah SWT, Sang Maha Perkasa, agar memberikan ketabahan, kekuatan, dan keberanian untuk melakukan perlawanan. Saatnya kita melawan. Mungkin people power. Saya nggak tahu. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.